Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Arman Narapa. Di sini saya akan melanjutkan tugas dari manajemen proyek, yaitu tentang negosiasi dan kontrak. Negosiasi, mengapa bila orang pergi ke tempat perdagangan di Meksiko, mereka akan melakukan negosiasi walaupun hanya untuk beberapa dolar saja. Tetapi, bila mereka melakukan transaksi dengan sebuah produk berharga ribuan dolar, mereka enggan untuk tawar-menawar. Tidak ada kata malu untuk melakukan negosiasi. Belajar dari bagaimana semua itu dilakukan dengan benar, dan Anda dapat menggunakan keahlian pada saat situasi tawar-menawar dalam lingkungan proyek software. Ilmu pengetahuan dan seni bernegosiasi. Kunci sukses dari negosiasi adalah mengetahui fakta yang sebenarnya. Hal pertama dan yang terpenting mengetahui produk yang akan dijual atau dibeli. Sebelum Anda memulai negosiasi, tentukan dua hal. Yang pertama, apa yang sepenuhnya Anda inginkan untuk perjanjian. Yang kedua, apa yang akan Anda berikan. Bila Anda penjual software, hal yang akan dinegosiasikan adalah harga. Ketahui harga minimum yang akan diminta. Jika Anda pembeli, ketahui harga maksimum yang akan dibayarkan. Hal ini juga membantu jika Anda mengetahui kebutuhan lawan Anda. Ini dikatakan dengan fleksibilitas. 3 hal yang dinegosiasikan dalam proyek software, yaitu hal yang paling sering dinegosiasikan adalah harga. Tetapi, lamanya proyek dan fungsi proyek dapat juga dinegosiasikan seperti kata pepatah. Seperti ini. Anda akan mendapatkan yang murah, cepat atau bagus, pilih 2 hal. Anda dapat menghemat uang dengan mengambil waktu yang lebih lama, atau apabila harga terlalu mahal, perhitungan menawar dengan kelengkapan yang lebih sedikit. Anda memperoleh apa yang Anda bayar. Itu yang pertama. Jika Anda membeli produk, berhati-hatilah dengan tawar-menawar tim proyek yang terlalu rendah atau menerima tawaran murah yang tidak biasanya. Selanjutnya, kontrak. Kontrak untuk produk software mengharuskan tim proyek untuk menyediakan pengirim khusus, seperti tanggal yang pasti untuk berbagai macam pemberian upah, kecuali proyek ini dilaksanakan pada dasar formal dalam organisasi eksternal, khususnya dalam dokumen kontrak yang tidak ingin dituliskan. Bagian-bagian kontrak dalam tambahan untuk harga, tanggal pengiriman dari pengiriman kontrak ini dapat termasuk dalam hal-hal dan kondisi lain seperti reproduksi, harga bertahan, lisensi atau garansi. Bila kerusakan dari software dapat menyebabkan tidak hidup atau situasi kritis lain, pertanggungjawaban dari penulis harus diklarifikasikan jika perkiraan didasarkan pada input verbal dari user. Harus diikutsertakan. Anjuran tim proyek ini berguna untuk keluar dari kesalahan informasi, tanggung jawab user seperti menyediakan informasi yang akurat dan tepat waktu, atau melakukan beberapa pekerjaan seperti dokumentasi juga harus ditulis. Selanjutnya, kontrak harga tetap. Ini merupakan tipe umum dari kontrak. Di dalam kontrak FP ini, tim proyek mengajukan harga total pada awal proyek. Bagaimanapun juga, tim proyek harus memperkirakan risiko di dalam kontrak. Gunakan kontrak hanya jika Anda dapat memperhitungkan risiko dan harganya. Kontrak sangat tepat bila Anda yakin bahwa tidak akan terjadi pergantian utama. Yang kedua, Anda akan bekerja dengan software dan produk hardware yang Anda ketahui. Ketiga, Anda memiliki komunikasi yang baik dengan user. Selanjutnya, kontrak harga tambahan. Apabila risiko terlalu tinggi dalam menentukan harga tetap, tim proyek harus membeli kontrak. Pada kontrak, tim proyek menerima gaji dalam jumlah tetap per hari atau per jam-jam, ditambah ongkos-ongkos. Biasanya, perusahaan tidak membuat janji untuk berapa lama mereka membuat kontrak. Kontrak sangat tepat bila Anda merasa bahwa pergantian utama akan menjadi. Kedua, Anda bekerja dengan tidak mengetahui sistem operasi, paket software atau hardware, atau Anda mempunyai peralatan pengembangan khusus untuk menulis seperti simulator tes dasar dan sebagainya. Ketiga, komunikasi yang kurang baik antara Anda dan user. Keempat, aktivitas utamanya berorientasi pada manusia, contohnya interview. Selanjutnya, kondisi dan syarat kontrak.
Jika Anda menjalani kontrak, yakinkan bahwa kondisi dan persyaratan jelas. Masukkan semua syarat dan kondisi aspek umum dari cara yang Anda inginkan untuk bekerja dengan klien. Ini akan memberikan perlindungan bagi Anda dan klien dan menghindari kesulitan yang akan datang. Hal-hal yang berkaitan dengan hukum harus diklarifikasikan seawal mungkin, yang dapat meliputi isu-isu pembayaran, hak cipta untuk sumber daya dan dokumentasi, hutang, jaminan, dan masalah-masalah yang berhubungan dengan hardware dan software yang disediakan oleh pabrik. Selanjutnya, kontrak di luar organisasi dan di dalam organisasi. Kontrak akan diterima secara luas jika organisasi eksternal atau perusahaan menyediakan layanan proyek. Mengapa? Ini bukan bagian dari proyek, walaupun hubungan antara tim proyek dan user sangat dekat, harus ada sesuatu yang bersifat resmi. Pernyataan tertulis menjelaskan layanan yang akan disediakan oleh tim proyek. Ini dapat dijadikan sebuah surat perjanjian atau proposal resmi. Di garis bawahi ini, dan Anda akan terhindar dari percekcokan yang tidak pernah berakhir. Selanjutnya, peninjauan proposal yang dikembalikan. User dapat mengembalikan proposal yang telah diterima dengan sedikit perubahan-perubahan. Waktu yang dijadwalkan untuk anggota teknis dan tim proyek untuk meninjau sedikit perubahan susunan kata dapat berarti upaya utama. Masalah harga dapat dinegosiasikan kembali. Selanjutnya, kesimpulan untuk fase definisi. Ini akan membawa kita pada akhir fase definisi. Mari kita mengulang kejadian penting yang pernah dicapai. Ingat kembali kejadian penting yang digunakan untuk merencanakan proyek dan mengontrol kemajuan proyek. 1. Dokumen kebutuhan yang lengkap dan telah disetujui oleh kedua belah pihak, yaitu tim proyek dan user. Kedua, dokumen proposal dapat digunakan untuk analisis atau seluruh pengembangan yang dilengkapi dan dibeli oleh user. Tulis persetujuan yang diinginkan. Dan yang terakhir, walaupun tidak mempertimbangkan kejadian penting, izin dari proposal itu dengan menyediakan sumber yang diperlukan. Itulah, sekian dan terima kasih.